Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita bersama. Salam kebajikan, rahayu. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian semua para pencinta NKRI selalu diberi kesehatan, kedamaian, limpahan rezeki sepanjang masa. Amin. Barakallahu fiikum. Seperti janji saya mencoba untuk memberikan paparan terkait dengan isu-isu yang lagi ramai menjadi pembicaraan. Siapa lagi kalau bukan kaitan dengan partai politik, hasto, dan semua yang terjadi di Indonesia. Tapi semua ujung-ujungnya salawi. Semua salah Pak Jokowi. Oleh karena itu saya ingin memberikan sedikit pemaparan yang sudah saya ambil dari berbagai artikel dan semuanya. Tapi ini sesuai fakta, saya yakin. Tapi bagi para pembenci itu, sebaik apapun, sebenar apapun, mereka tidak butuh. Yang mereka lakukan tetap ingin menyalahkan. Tapi mereka nggak sadar kalau apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah fitnah. Ya mungkin Allah sudah nutup, Tuhan sudah menutup hatinya, karena sebentar lagi mereka akan menerima akibat dari perbuatannya, karma dari kesombongannya. Sebenarnya tadi saya sudah membuat rekaman dengan OBS terkait apa yang ingin saya sampaikan, tapi kok kelihatannya seperti membaca, jadi saya lebih baik bisa saya jelaskan dengan cara santai agar teman-teman, sahabat, saudara yang mungkin belum mengerti, yang belum paham ya, kalau senior-senior saya yang sudah di YouTube ini udah paham semua. Kita bersama-sama menjaga negara ini. Jadi kalau ada berita, ada informasi, ada video apapun, jangan langsung ditelan. Tapi saya minta untuk terus menjaga NKRI ini dengan cara setiap ada informasi dibaca, ditelaah, dicermati. Apakah itu benar atau hanya sebuah framing fitnah jahat yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, yang sebenarnya semenjak Pak Jokowi memerintah, mereka ini sudah merasa diamputasi kenyamanannya, kesombongannya,
keran-keran korupsinya. Jadi mereka ini sengaja dibuntu untuk jadi maling. Harusnya mereka bersyukur, tapi namanya maling ya tetap aja maling. Yang perlu diketahui, sepuluh tahun Pak Jokowi memerintah Indonesia ini, menjadi pemimpin kita. Pak Jokowi berjuang untuk membangun Indonesia ini lebih baik, lebih maju, dan kehidupan rakyatnya lebih sejahtera. Oleh karena itulah di mana-mana proyek-proyek yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini berkaitan dengan akses dan perbaikan ekonomi masyarakat. Pak Jokowi menghadapi berbagai tantangan politik yang sangat luar biasa. Bahkan sudah pensiun juga masih tetap mendapat serangan. Tidak hanya Pak Jokowi, tapi istri, anak, ibu, semuanya. Pak Jokowi tidak bergeming. Yang dilakukan Pak Jokowi adalah untuk membawa bangsa ini dalam perubahan besar bagi bangsa dan negara ini. Pak Jokowi sudah purna tugas dan menyelesaikan tugasnya, tapi namanya tercatat, sejarah mencatat. Jejak digitalnya, jejak perjuangannya dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia untuk lebih baik, lebih bermartabat, lebih dipandang oleh negara lain. Yang dulu Indonesia ini selalu diledakkan. Selain itu juga proyek-proyek yang dilakukan Pak Jokowi, pembangunan ini berdampak pada kesejahteraan rakyat. Meskipun Pak Jokowi tidak pernah dipilih seperti di Lombok, 2 kali Pak Jokowi di sana tidak pernah, Sumatera, tapi Pak Jokowi tidak berjuang karena bagi Pak Jokowi mereka adalah rakyat Indonesia. Banyak orang yang dulu membenci akhirnya mencintai, karena yang dilakukan ini benar-benar tulus. Silakan, saya ini mau ditawakan sama seperti teman-teman yang lain. Kita dikatakan ternak mulya, tidak apa-apa. Kalau Bu Irma membalasnya, oh saya malah senang. Dianggap ternak mulia itu masih anaknya manusia daripada anaknya kebo dan banteng. Saya enggak, sudah biarkan aja mereka sampai puas. Dan salah satu simbol keberhasilan Pak Jokowi adalah transformasi pos perbatasan. Dulu pos-pos perbatasan itu bangunnya tidak lebih daripada seperti kandang. Jadi orang Indonesia kalau pengen foto-foto dia ke Malaysia, Singapura. Pak Jokowi enggak ini.
itu terjadi karena itu merupakan kewibawaan marwah kewibawaan bangsa kita. Oleh karena itulah setelah dibangun, justru orang-orang yang dari Malaysia, Singapura itu fotonya di perbatasan-perbatasan itu. Kenapa? Karena pos-pos tersebut telah berubah menjadi bangunan megah yang menjadi ikon kebanggaan bangsa Indonesia. Jokowi ingin dunia melihat Indonesia sebagai negara maju dan yang terhormat serta bermartabat. Selain Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa rakyat Indonesia bisa menikmati kehidupan yang lebih layak, lebih mapan, dan kehidupannya jauh dari kemelaratan. Pak Jokowi memang tidak sempurna, kan? Tapi apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi ini tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bukan mau merendahkan, tapi mungkin Allah sudah menempatkan bahwa Pak Jokowi lah untuk dinaikkan derajat, maka Pak Jokowi harus mendapat gemburan-gemburan yang begitu dahsyat. Tapi beliau tidak bergeming, dia tetap tersenyum. Tentu perjuangan Pak Jokowi ini selamanya berjalan dengan baik, mulus. Karena apa yang dilakukan Pak Jokowi ini membawa kebahagiaan bagi rakyat. Tapi di sisi lain, yang dilakukan Pak Jokowi ini merupakan siksa neraka. Bagi siapa? Bagi bandit-bandit negara. Siapa sih yang membenci Pak Jokowi? Satu, pengusaha gelap yang selama ini menikmati monopoli dan praktik curang di berbagai sektor. Tak bisa dipungkiri. Yang kedua, politikus busuk, bajingan-bajingan bandit negara yang memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tiga, kepala daerah dan pejabat korup yang dengan sengaja merampok uang rakyat untuk memperkaya diri dan juga kelompoknya. Kehadiran Pak Jokowi dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, yang menggerus kenyamanan mereka ini menjadi ancaman. Karena keran-keran korupsi, jalur-jalur korupsi sudah dikunci, ditutup. Sehingga mereka menganggap bahwa Pak Jokowi ini telah mengamputasi kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Jadi Pak Jokowi tetap tidak peduli, tidak menggubris. Dia terus berjalan, terus melangkah untuk membangun NKRI ini.
sebagian besar rakyat ini yang mencintai Pak Jokowi melihat bahwa perubahan yang nyata yang dilakukan, yang dihadirkan oleh pemimpin yang selalu, bahkan setiap saat, tidak pernah henti-hentinya mendapat tercaan, hinaan, dan perlakuan yang biadab, menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk sekarang, tetapi untuk masa depan bangsa ini. Tidak hanya proyek pembangunan, Depok diambil, Blok Rohan diambil, semua diambil. Andai kata Pak Jokowi ini menjadi pemimpin seperti yang sebelum-sebelumnya, ya tidak akan banyak dimusuhi. Karena Pak Jokowi melakukan sesuatu yang berbeda. Tujuannya untuk kemaslahatan bangsa, bukan retorika belaka, apalagi pencitraan. Fokus utama yang dilakukan Pak Jokowi adalah pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena menurut Pak Jokowi, pembangunan yang berkelanjutan adalah kunci untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Pak Jokowi menekankan dan mengajarkan kepada kita semua, kita ini harus bersatu bersama-sama dalam membangun bangsa ini dengan semangat gotong royong, kerja keras, karena tantangan-tantangan untuk Indonesia ini kedepannya semakin berat. Kita berharap mudah-mudahan Pak Prabowo sebagai penerusnya ini melangsungkan pembangunan, bukan karena harus untuk Pak Jokowi, kan ini untuk kepentingan bangsa. Apalagi kita tahu bagaimana perjuangan Pak Prabowo ini. Meski Purna Tugas sudah selesai menjadi presiden Indonesia, tapi Pak Jokowi sampai hari ini tetap mendapat fitnahan, hinaan, tertahan. Mereka tidak akan selesai. Mungkin Pak Jokowi mengambil apa yang dikatakan Sayyidina Ali. Untuk apa kita jelaskan tentang kita?
Karena orang yang baik dengan kita, yang mengetahui kita tidak butuh tentang itu. Tapi bagi orang yang jahat, apalagi dia itu seperti di surat An-Nas, minal jinnati wan nas, bentuknya manusia tapi sebenarnya dia itu iblis. Tidak akan ada gunaan apapun itu. Tapi mereka tuh lupa bahwa mereka juga punya keluarga. Karma itu nyata, akan dibayar lunas. Tidak perlu Pak Jokowi harus mendoakan orang, tidak penting melayani orang-orang kayak gitu. Apalagi bandit-bandit negara yang berkedok agama. Namun yang perlu diingat, Pak Jokowi telah meninggalkan warisan untuk generasi mendatang. Mereka nanti yang akan menikmati, anak cucu kita. Pak Jokowi hanya mengajarkan kepada kita, kepada bangsa ini, bahwa dengan kerja keras, dengan ketulusan, dengan keberanian, mimpi besar itu pasti dapat diwujudkan. Meski dihina, direndahkan, Pak Jokowi memilih diam. Dia memilih untuk tetap bekerja tanpa pamrih. Bagi Pak Jokowi, kebahagiaan rakyat adalah tujuan utama, bukan popularitas semata. Dalam setiap langkahnya, dalam tarikan napasnya, ada doa yang tidak pernah terputus, ada keyakinan yang tidak pernah berhenti, bahwa kebaikan akan selalu menang. Memang itu membutuhkan waktu. Kita lihat bersama-sama nanti. Hari ini kita menjadi saksi dan menyaksikan. Kalau kita dikasih umur panjang 5-10 tahun lagi, kita akan melihat dan menyaksikan siapa sebenarnya yang jadi pemenang, Pak Jokowi atau mereka begundal bandit-bandit negara, maling-maling uang negara ini yang akan jadi pecundang. Karena sudah terbukti orang-orang yang menghina Pak Jokowi satu persatu tumbang. Kadang saya ketika saya membaca berita, saya meneteskan air mata. Tidak ada henti-hentinya orang. Tapi ingatlah, Pak Jokowi keluarganya sudah mewakafkan diri, sudah berserah diri dan menerima, sudah pasrah. Tapi tidak bisa dipungkiri, ada sisi kemanusiaan yang terdalam yang pasti terluka. Ingatlah wahai bandit-bandit negara, maling-maling uang rakyat, itu yang akan mengejar kalian.
Itu yang akan membungkam kalian dan itu yang akan menghancurkan kalian. Baik, teman-teman, sahabat dan saudara-saudara saya yang selalu mencintai negeri ini, mari kita jadikan semangat Pak Jokowi sebagai motivasi untuk terus membangun Indonesia yang lebih baik. Lebih maju dan lebih berwibawa dan lebih bermartabat. Saya kira apa yang bisa saya sampaikan ini cukup di sini. Apabila ada ungkapan penyampaian yang mungkin kurang berkenan, kurang nyaman, dari hati paling dalam saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya al-faqih dalam ilmu. Baik teman, besok kita ketemu lagi ya. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.